orang udah mati, beda cara nolongnya dengan doa. Bacain Al-Quran, bacain tahlil, bacain tasbih. Itu semuanya disuruh oleh Rasulullah. Semuanya. Ini adab-adab sudah dikubur. Biar kita tak putus dengan orang tua. Bahkan dalam kitab Tambil Ghafilin dijelaskan, di antara syaratnya rezeki kita kurang kirim doa kepada orang tua. Kalau kita ada yang gagal rezeki kita seret, jangan-jangan kurang kirim doa sama orang tua. Begitu. Sebab seluruh sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa syaratnya rezeki muslim diantaranya kurang kirim doa kepada orang tua. Maka adab sesudah dikubur itu adalah satu sholat hadiah, takziah, dan kirim doa. Itu bukan mau-mau kita, bukan. Emang dari dulu udah ada ajaran itu, udah ada. Kirim doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa yahrumu nabshuhu qabla bila'in illa lidaruratin. Dan haram oleh menggali kuburan sebelum hancurnya mayit illa lidaruratin, kecuali karena ada darurat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam ini saya mau menutup pembahasan jenazah. Jadi sudah kita tak mengaji jenazah lagi. Malam hari ini sesudah kita pertemuan yang lalu menjelaskan tentang penguburan. Ya, nguburin udah ada tuh, paham dah tuh. Baik. Apa hal yang dilakukan oleh muslim pasca mayit dikubur? Adab-adab apa yang harus dijalanin oleh muslim sesudah mayit itu dikubur? Sebelum ngomongin adab ini, kuburan mayit yang sudah dikubur ini tidak boleh digali ulang sebelum mayit itu hancur. Sebelum mayit ini hancur, enggak boleh ditibanin. Ditibanin itu apa ya? Ditumpuk. Untuk hancur itu berapa tahun? Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar menjelaskan, kata beliau, Guru Mansur pernah meneliti 40 tahun baru hancur. Standar di jembatan 5 yang rada becek ya, jembatan 5 rada basah. Jadi tapi beberapa teman kita yang tukang gali kubur kayak di Bintaro nih, di Muflihun itu, bahasa beliau 15 tahun sudah tinggal rambut doang. Kenapa? Karena memang struktur tanah ini bakal berbeda-beda. Kalau di Arab setahun saja udah cukup karena panas dan tanahnya enggak kayak kita. Jadi setahun aja udah enggak ada orang tuh. Jadi kalau belum hancur haram kita numpuk. Digali ulangnya itu enggak boleh. Kecuali memang karena ada darurat. Di antara darurat itu yang menyebabkan kuburan kudu digali ulang, mayitnya dikubur belum dimandiin, atau dikubur belum disolatin, dimandiin, belum
belum dimandiin, main kubur aja. Ini wajib digali. Kalau nggak digali dosa semuanya tuh. Catatannya belum hancur baru dikubur. Kalau udah lama, ya udah 2 bulan yang lalu digali bau, udahlah tutup lagi. Atau menghadapnya tidak menghadap kiblat, telentang muslim di kuburnya. Ini telentang nih, wajib ngadepin kiblat, maka ini wajib digali ulang. Wajib digali ulang. Tapi kalau mayitnya sudah hancur, sudah jadi tanah, maka boleh digali ulang, diganti dengan mayit baru. Dengan mayit baru, ditibanin, ditumpuk. Karena sudah tidak ada mayitnya. Karena mayit itu akan merasa tersakiti sebagaimana tersakitinya orang hidup. Kita ukur aja, saudara tiduran saya tindihin di atasnya, mau nggak begitu? Begitu, mayit juga nggak mau, haram gitu. Atau ada perempuan hamil dikubur, ternyata bayinya hidup, dengar, nah ini hidup nih bayinya, wajib juga digali ulang, begitu, wajib digali ulang. Ini diantara bagian-bagian darurat kuburan adalah digali ulang. Pokoknya kalau sudah kuburan itu sudah hancur, boleh diisi mayit baru, ditumpuk les. Hancur. Saya nggak paham di Pondok Kacang Prima itu berapa tahun tuh hancurnya itu. Begitu, karena standar tanah kan berbeda-beda. Itu bisa ditanya sama bagian pemakamannya. Kalau di sini Pondok Kacang Prima ya, Pondok Kacang Timur, Pondok Kacang Timur. Itu begitu TPU-nya. Intinya kalau mayit belum hancur haram digali. Kemudian itu kuburan itu tidak boleh disemen, haram bila di tanah wakaf. Bila mayit itu dikubur di tanah wakaf, maka haram disemen, dikeramikin, dosa hukumnya. Jadi ya harumul bina'u 'alal qabri, haram membangun kuburan dikeramikin, dimarmerin bila kuburannya tanah wakaf. Kalau kuburannya tanah pribadi enggak haram, makruh saja, buang-buang uang. Bukan begitu cara membangun kuburan. Membangun kuburan itu caranya anaknya banyakin baca Quran buat almarhum, itu namanya membangun kuburan. Begitu, haram. Nggak boleh kita semen, dosa. Semennya tuh dimarmerin, dosa. Kecuali kuburan kaum salihin, wali-waliullah. Karena untuk tabarruk itu ndak apa-apa di tanah wakaf. Begitu. Jadi kalau tanahnya tanah pribadi, makruh, buang-buang uang. Kalau tanahnya wakaf, haram. Kalau semacam TPU itu, tanah kusir lah macam, itu kan bukan wakaf. Wakaf sewa ya? Sewa itu ya? Sewa tuh setengah milik begitu ya? Ya kontrak itu ya, sewa ya. Kalau sewa makruh aja. Kalau tanah itu, kalau wakaf haram, ndak boleh, hanya kasih papan saja. Dosa, bakal disiksa tuh mayitnya. Bukannya sayang sama orang tua. Kalau mau dikasih batu aja ditempel-tempelin. Tahu batu? Ya koral, batu bata aja dah. Begitu. Anggap ini batu bata nih. Taruh, ntar ditaruh tumpangin aja. Ditumpang-tumpangin aja, disusun aja. Batu kali ini Bang Haji Barudin itu batu digitu-gituin aja, di batu alam.
Iya, gitu-gitu aja. Yang diangkatnya nggak apa-apa kalau begitu. Begitu tuh. Anggap aja batasnya gitu. Kenapa? Wakaf itu artinya judulnya aja wakaf. Dalam ilmu tajwid, wakaf itu titik. Dalam ilmu Al-Quran tuh wakaf itu titik tuh miliknya balik milik Allah. Sudah enggak ada kepemilikan kita. Ini masjid punya Pak Anu, tanah aslinya diwakafin buat masjid Al-Fat, ya milik Allah. Sudah, kalau milik Allah siapa aja bisa pakai. Kan milik Allah umum. Maka diatur, walaupun siapa aja boleh pakai juga, kalau masih ada mayitnya mah haram begitu. Kalau udah hancur jadi tanah boleh. Karena milik Allah, maka kalau kita semen, kita bangun, namanya menghaki yang bukan haknya, menguasai yang bukan milik, dan itu dosa. Begitu, dosa. Bukan anak yang baik yang kasih marmer itu. Kalau tanah pribadi mau monggo, tanahnya suka-suka dia. Begitu. Walaupun agama bilang makruh. Kalau fi ardi milkin, nggak usah. Mana saya kasih marmer habis 50 juta lagi. Enggak ngaji ya. Kita ngaji dulu lah. Nanya dulu. Jangan nyontoh ya. Gimana bang? Itu dia. Gitu, jangan. Dosa. Jangan dosa. Begitu. Dosa. Begitu. Kecuali orang-orang soleh, wali-waliullah, ulama, karena hormat. Begitu. Hormat. Begitu. Sebagai sejarah. Di samping jasadnya para syuhada, jasadnya para aulia itu tidak hancur. Itu ya Anda apa-apa. Lagi juga di kuburan nggak banyak kalau walimah. Nggak banyak. Nggak semuanya. Kan begitu. Itu begitu. Itu berbicara kuburan. Selesai dah. Lalu kita ngomongin adab. Apa yang harus dilakukan pasca penguburan? Maghribnya, malamnya mengerjakan sholat hadiah. Ini tadi dikubur nih, siang dohor. Maka maghrib tuh, habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib, maka sunat mengerjakan sholat hadiah. Salat hadiah ini namanya banyak. Ada ulama menyebut salat al-uns fil qabr, salat ketenangan mayit di kubur. Ada juga menyebutnya salatul wahsyah, salat stresnya orang malam pertama di kubur. Ada yang menyebut salat hadiah, salat yang dikerjakan oleh keluarga si hidup atau orang lain yang sayang kepada si mati, memberi hadiah supaya tidak stres, supaya tenang. Jadi salat uns fil qabri, salat hadiah, salat waksah, uang duit fulus. Namanya beda, isinya sama. Begitu. Dalam satu hadis, sebagaimana dituliskan di dalam kitab Nuzhatul Majalis oleh Imam Abdurrahman As-Safuri, juga Al-Imam Ahmad Al-Mihi di dalam kitab Hasiyah Syarhus Sittin li Ramli, juga Syekh Nawawi Al-Bantani tulis di dalam kitabnya Nihayatuz Zain, dan masih banyak ulama-ulama jelaskan satu hadis, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula fil qabri.
tidak datang pada mayit yang paling mengerikan dan menyeramkan selain malam pertama di kubur, paling stresnya orang. Maka farhamu mautakum bis sedekah, maka disuruh kita berbelas kasih kepada yang meninggal itu dengan bersedekah. Fa ilam tajid, kalau kita nggak dapetin, salat hadiah 2 rakaat. Bacaannya habis Fatihah, ayat kursi, Al-Hakumut, Kulhu 11. Ayat kursi, Al-Hakumut sama Kulhu 11 kali. 11. Ruku biasa sampai sujud, bangun lagi, Fatihah, ayat kursi, Al-Hakumut, Kulhu lagi 11. Ruku sujud sampai salam dah. Doa. Doanya begini, yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri titik-titik bin titik-titik. Amin. Pendeknya begitu. Panjangnya lihat di buku yang kami tulis, di ujungnya itu namanya Al-Wijazah fi Ahkami Sholatil Janazah. Ada buku tentang aturan sholat jenazah, dari syarat rukun. Di ujungnya itu kami tuliskan sholat hadiah, niatnya, bacaannya, doanya, hadisnya, bagaimana buat laki, bagaimana buat perempuan, dan seterusnya. Sholat hadiah niatnya begini, usolli sunnatal hadiyati li ruhi anu bin anu rakaataini lillahi ta'ala. Ya bahasa Indonesia aja dah yang kita bisa. Bahasa Arab yang ngapalinnya zaman PPKM begini. Aku niat sholat sunnah hadiah untuk arwahnya Pulan bin Pulan karena Allah Ta'ala. Gitu aja. Usolli sunnatal hadiyati li ruhi anu bin anu lillahi ta'ala. Begitu. Aku niat sholat sunnah hadiah untuk arwahnya Pak Anu bin Anu karena Allah Ta'ala. Bacanya tadi, doanya tadi. Dalam hadis itu dijelaskan, bila dikerjakan sholat hadiah ini, maka Allah kirimkan 1000 malaikat yang membawa nampan cahaya, yang menerangi dan menenangkan almarhum di alam barzakhnya. Alam barzakhnya. Udah pernah belum ngerjain? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kan dari dulu ini ajaran. Waduh, iya, sabar, ntar dikasih pertanyaan. Kasih pertanyaan, biar kelar dulu. Maghrib, maghrib. Sholat hadiah, begitu. Enak, mayit. Adat di daerah tuh, nih ada satu daerah punya adat begini. Biasanya datangin tuh di kampungnya orang yang mengerti begitu. Adat nih. Ada amplop tuh tulisannya sholat wahsyah, ada tulisannya sholat hadiah, ada tulisannya sholat usfil qabri. Artinya
Pak Ustadz minta tolong bantuin saya punya abah sholat hadiah lah, begitu. Tapi enggak pakai ngomong begitu, di tulisannya ada begitu, itu maknanya begitu tuh. Ada tuh kami temukan orang bertanya, ini apa? Oh, maksudnya nih orang minta tolong pada sampean untuk mengerjakan sholat hadiah. Ini sebagai ucapan terima kasih. Begitu. Begitu maksudnya dia, kata kita begitu. Ada tuh adat-adat daerah, adat kayak begitu. Kita yang ngerjain kalau bisa. Begitu. Kan anak ada 40 kan lumayan banyak ya kan? Satu orang aja begitu. Ini anaknya atu kagak ngerjain lagi, sian banget. Itu begitu. Tuh terakhir dah tuh, malamnya tuh. Ini bagaimana belum nih? Boleh. Kata Syekh Nawawi dalam Nihayatuz Zain, fatuba liman fa'alaha li amwatil muslimin. Kalau belum kerjain, nggak apa-apa. Salat hadiah sudah 2 sesudah mayit dikubur, dan dari sebelum dikubur sunnah takziah. Takziah itu menghibur daripada keluarga yang berduka. Hibur keluarga mayit, dihibur, takziah. Hatta non muslim, cuman ada beda doa saja. Kalau kita lah muslim begitu, di dalam kita takziah doanya begini, sambil salaman, pelukan, umpamanya dia nangis, kita doanya begini kalau takziah tuh, Bismillahirrahmanirrahim. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Itu doanya. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang besar kepadamu atas ketabahan dan ketegaranmu. Allah perindah hiburanmu. Allah ampuni mayitmu. Ini kalau muslim. Kalau non muslim mah turut berbelasungkawa. Udah cukup begitu aja. Begitu. Boleh. Jangan enggak. Karena kan sebagai hak daripada manusia, kita hibur. Takziah. Habis ini adabnya adalah ziaratul kubur. Ziaratul kubur. Kita ziarah kubur. Orang tua bisa Jumat bagus. Enggak keburu Jumat, Kamis asar. Enggak keburu Sabtu pagi sebelum terbit matahari. Enggak keburu sekeburunya. Ganjarannya besar dan menyebabkan rezeki luas. Ya, saya mau liburnya Minggu enggak apa-apa. Yang penting ziarah ke kubur. Ziarah. Adapun tahlilan, seperti apa yang dilakukan itu oleh banyak kaum muslimin, itu adalah bagian kesunatan yang tidak khusus dengan baru wafat saja. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari, itu bagian lain. Ada 40, ini adalah adat, tapi isinya semuanya ajaran Nabi. Wong baca Quran, tahlilan tuh mendoakan almarhum, mendoakan, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ziarah kubur Nabi, kalau udah Kamis asar pergi ke Uhud, kalau Jumat pergi ke Baqi. Ziarah. Tahlilan kalau kita bisa doain.
Masalah ngundang orang itu teknis. Kita anaknya doain tuh sama almarhum baba kita tuh ngumpul. Begitu ngumpul, silakan. Adapun kita mengundang orang untuk bantuin doa, ya bagus. Begitu. Tahlilan, kalau bahasa kita orang namanya tahlilan. Sebetulnya bukan tahlilan, itu satu judul doang. Isinya bukan tahlil doang, baca Al-Quran. Tahlilan itu isinya baca Quran, baca zikir, solawat, la ilaha illallah, tasbih, doa, silaturahim. Kadang saudara gak ketemunya di tempat tahlilan. Ada sedekah. Ini semuanya ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Itu adab-adab kita kepada keluarga yang sudah meninggal. Jadi solat hadiah, takziah, maka dibanding timbang ngobrol doang, diisilah dengan kalimatut thayyibah, bacaan-bacaan yang penuh manfaat, bukan kepada yang meninggal saja, tapi juga kepada yang hadir. Dulu Abi Usaid radhiyallahu ta'ala an, di dalam hadis yang sahih di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indah, summa qala ya Rasulullah inna abawaya qad halaka fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'. Ya Rasulullah, ayahku udah meninggal, ibuku udah meninggal, masih adakah jalan bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, atau kata ada? Dia bertanya, pengen jadi anak yang baik. Maka Nabi jawab, na'am, yo, banyak. As-salatu alaihima, doakan, kirim doa. Itulah yang orang kampung sebut tahlilan. Kirim doa. Ada maknanya banyak nih. As-salatu alaihima. 2. Salat jenazah. 3. Salat hadiah. 3. Doain. Salat jenazah, salat hadiah. Ini as-salatu alaihima. Wal istighfaru lahuma. Mohonin ampun kesalahannya. Doain. Kirim doa. Doa batu Allah maghfir lahu warhamni. Wa infadu ahdihima, penuhi kepengenannya, wasiat-wasiatnya, pesan-pesannya, tunaikan, tepati. Wasilaturrahim allati la rahimalaka illa min qibalihima, sambungin kerabat, saudara bapamu siapa encang-encingnya, jangan putusin. Itu bagian bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kirim sedekah. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan satu hadis pesan Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahyalil amwat. Ali, kata Nabi, jangan enggak ente kirim sedekah untuk keluarga yang sudah meninggal, almarhum keluarga anda. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah punya malaikat banyak. Dari banyak itu punya tugas macam-macam. Ada satu malaikat tugasnya tukang nganterin sedekah si hidup kepada si mati. Ada malaikat yang tugasnya khusus yahmiluna shadaqatil ahyalil amwat, bawain sedekah si hidup kepada si mati ke kuburnya. Anakmu nih sedekah, nih ganjarannya atas namamu nih.
Fayafrahuna biha, maka mayit itu girang banget dengan disedekain tuh oleh keluarga yang hidup. Asadda makanu yafrahuna fid dunya, lebih dari senangnya di dunia dikasih. Karena sekarang bisanya nerima doang, nggak bisa memberi. Nerima bisa, rekeningnya tuh transfer dia nggak bisa, tapi ditransferi bisa. Wayaqulun, di samping dia girang, dia doain tuh anak-anaknya, keluarga yang sedekah atas nama dia. Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Ya Allah, maafin, ampunin salahnya orang yang membuat kuburan saya jadi terang. Dengan sedekah dia, beri kabar gembira dia dengan dimasukkan ke surgamu nantinya. Keuntungan anak-anak. Bahkan di dalam Musnad Ad-Dailami, Musnadul Firdaus, Al-Imam Ad-Dailami meriwayatkan hadis. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutagawis. Orang tuh kalau udah mati di kuburannya tak beda seperti orang yang karam. Nabi itu jelasin sama kita biar ngerti logika. Karena kuburan pada bagian sam'iyat yang kita dengar dalilnya ada azab kubur, nikmat kubur, tapi tak lihat kita dengan mata kepala. Maka supaya kita mengerti, Nabi kasih logika. Orang dikubur tak ubahnya seperti orang yang karam, hanyut terbawa air. Kira-kira orang yang hanyut itu minta apa? Ia minta tolong. Dia minta tolong. Mal mayyitu fi qabri ila ghariqil mutagawis. Yantadhiru da'watan min akhihi au abihi au sadiqihi. Dia menanti kiriman doa dari kerabatnya, bapaknya, anaknya, saudaranya, temannya yang hidup. Fa idza lahiqathu, bila doa telah dipanjatkan, kana yafrahu asadda ma kanu yafrahu fid dunya. Maka bila kemudian doa telah dipanjatkan, yantadhiru da'watan min akhihi aw abi aw fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Bila doa telah dipanjatkan, maka doa yang dipanjatkan itu lebih disenengin dibanding dikasih dunia dan isi-isinya. Jadi Nabi kasih gambaran. Kata Nabi, orang kalau udah dikubur kayak orang karam, minta tolong. Cara nolongnya nggak sama. Orang yang karam sama orang yang kagak karam, beda. Ada orang lagi hanyut, minta tolong. Kita tolongin, kasih motor NMAX baru. Mau nggak kira-kira? Lah kagak mau dia. NMAX baru. Kasih emas 200 gram, mau nggak? Lah kagak. Bukan itu caranya. Maunya dikasih apa? Ban, apalagi ya? Tali, ya pelampung. Orang udah mati, beda cara nolongnya dengan doa. Bacain Al-Quran, bacain tahlil, bacain tasbih. Itu semuanya disuruh oleh Rasulullah. Semuanya. Ini adab-adab sudah dikubur. Biar kita tak putus dengan orang tua. Bahkan dalam kitab Tambil Ghafilin dijelaskan, di antara syaratnya rezeki kita kurang kirim doa kepada orang tua. Kalau kita ada yang gagal rezeki kita ceret, jangan-jangan kurang kirim doa sama orang tua. Begitu. Sebab seluruh sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa syaratnya rezeki muslim di antaranya kurang kirim doa kepada orang tua. Maka adab sesudah dikubur itu adalah satu salat hadiah, takziah, dan kirim doa. Itu bukan mau-mau kita, bukan. Emang dari dulu udah ada ajaran itu, udah ada.
kirim doa. Apa enggak memberati? Enggak ada yang memberati. Wong yang suruh doa keluarga. Yang memberati itu manakala kita enggak ada maksa-maksain diri menjadi ada. Lah kan kagak, dia anaknya. Dia aja enggak merasa berat, anaknya. Kita sedekah kagak tuh ngeberatin tuh. Ini namanya raja pelit. Namanya raja pelit. Kalau pelit, ini minuman punya saya. Diminta oleh Ustadz Suryadi, enggak saya kasih. Namanya saya pelit. Ini minuman punya Ustadz Kamal. Diminta sama Ustadz Suryadi. Itu juga saya minta itu minuman. Kata saya, jangan. Orang kayak begitu dikasih. Padahal bukan punya saya. Namanya saya ini raja pelit. Punyanya bukan, enggak ngasih. Itu namanya raja. Ente sodako kagak, ini ada anak pengen sodako sama orang tua, kagak boleh sama kita. Maka kita ini namanya raja. Kata kita ngeberatin, anaknya aja kagak. Kalau ente ngerasa ngeberatin, bilang sama anaknya, ente gak usah keluarin, nih kayak saya kanterin duit nih. Itu bener namanya. Bener nggak begitu? Iya. Itu mah bisanya nyela doang, bantuin kagak. Bener nggak kayak begini nih? Ini kagak bener ini. Yang kayak begitu tuh, dia kagak paham agama, dia bantuin kagak, nyelak doang bisanya. Ada nggak model begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Oh nggak ngaji, repot juga yang nggak ngaji. Dia omongin ya. Jadi ini saudara, doa begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat itu memiliki tuntunan-tuntunan yang besar dari agama. Semuanya ada dalil begitu banyak lah ulama tulis dalam kitab-kitab mereka. Semuanya ada begitu, ada begitu, semuanya punya sandaran dalil. Dan kita jelasin tuh dalam buku Hujalus Sunnah wal Jamaah tentang tahlilan itu ada, dan udah dibagi ini dalil-dalilnya nih. Begitu sampai Imam Muhammad bin Abdul Wahab, orang sebut gegendot Wahabi Salafi itu, ngarang di kitabnya nyuruh tahlilan. Ibnu Taimiyah apalagi, ya Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh, wah panjang banget. Banyak itu. Kita nggak usah ngomongin madzhab 4. Kalau pengen ngomongin madzhab 4 ada kitab namanya Is'aful Muslimin. Itu dalil madzhab 4. Di luar madzhab 4 masih banyak banget ulama. Maka yang tahlilan itu ajaran ulama, dan kita disuruh ngikut ulama. Yang ngelarang ini namanya ajaran baru. Yang kita disuruh ikut iya, bukan ya udah segini aja dah. Ini ngaji kita terakhir dah tuh. Saya mau menutup doang. Tuh selesailah kita. Saya kira dengan uraian ini sudah memadai pada paparan-paparan jenazah. Tinggal yang ketinggalan kajian ini dilihat aja di Gosolibat TV ada di RTQ lengkap baik. Di RTQ silahkan, di Gosolibat TV silahkan dibongkar, dimanfaatin, disalin, dicatat. Semuanya ini adalah ilmu kehidupan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberlimpahan barakah. Karena kita mau tidak mau meninggal juga, supaya keluarga kita memahami dari mulai prosedur kita awal-awal sampai terakhir pada malam hari ini. Ini saja kajian kita. Silahkan kalau mau ada yang ditanya, dipersilakan. Kalau ada